Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmalita Sarsinarifah, Prodi PGSD Penjas A, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. NIM 20604224073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak, movement, konsep gerak, movement konsep, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak, dan keterampilan dasar gerak, fundamental movement skill. Pengertian gerak. Gerak adalah perpindahan atau peralihan keadaan tubuh dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan gerak dasar adalah suatu pola gerakan yang mendasari suatu gerakan yang mulai dari kemampuan gerak sederhana hingga ke kemampuan gerak kompleks. Gerak merupakan fokus utama dalam setiap kita melakukan suatu kegiatan. Mengapa? Jika kita salah melakukan suatu gerakan, itu akan berakibat fatal, seperti kita akan mengalami cedera. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak. Yang pertama, faktor unjuk kerja jasmani merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Faktor ini terdiri dari A. Faktor yang mendasari semua gerak atau faktor unjuk kerja jasmani seperti kekuatan, kecepatan, daya ledak, keseimbangan, balance, kelenturan, daya tahan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan kekebalan. B. Faktor aktivitas universal atau kemampuan gerak dasar yang terdiri dari gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. C. Gerak khusus yang diperoleh melalui latihan yang intensif dan merupakan keterampilan yang spesifik. Yang kedua, faktor struktural berkenaan dengan sikap atau tipe tubuh, berat badan, tinggi badan, bentuk dan struktur tubuh. Faktor ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang. Yang ketiga, faktor psikologis meliputi kecerdasan, perhatian, motivasi, kemauan, keinginan, minat, keberanian, kecerdasan, ketakutan, emosi, keuletan, dan daya juang. Faktor psikologis ini berpengaruh terhadap aktivitas jasmani. Faktor-faktor umum yang mempengaruhi gerak, yaitu yang pertama biomekanis, keterampilan gerak yang efektif, yang kedua fisiologis, kebugaran jasmani dan bentuk tubuh, yang ketiga psikologis, berpengaruh secara positif dan negatif, yang keempat sosiologis, kelompok orang dan mobilitas sosial. Dan terdapat pula faktor khusus menurut Siregar yang mampu mempengaruhi gerak. Yang pertama, karakteristik jasmani. Yang kedua, kemampuan gerak. Yang ketiga, memiliki rasa aman. Yang keempat, kemampuan perspektual. Dan yang kelima, kecerdasan dan emosi. Konsep gerak, movement concept, adalah tahapan atau pemahaman gerak untuk mengembangkan dan mematangkan suatu keterampilan gerak anak yang melibatkan dasar gerak anak. Menurut Mahendra, konsep gerak yang meliputi konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Konsep tubuh. Konsep tubuh menurut Mahendra, tubuh pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian tubuh dan aksi tubuh. Konsep tubuh ini biasanya berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan apa yang bergerak, tubuh apa, bagian tubuh mana yang bergerak dan digunakan, sedangkan aksi tubuh digunakan untuk menjawab bagaimana tubuh bereaksi, bagaimana tubuh bergerak. Konsep ruang. Ada beberapa konsep yang anak harus ketahui, yaitu area dan dimensi ruang. Area merupakan konsep pertama yang harus diketahui oleh anak bahwa area wilayah ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu wilayah pribadi, wilayah umum, dan wilayah peralatan. Sedangkan dimensi ruangan berhubungan dengan gerakan dapat terjadi pada tingkatan, arah, dan bidang berbeda. Konsep usaha. Konsep usaha mempunyai komponen waktu, daya, dan irama yang secara bersama menunjukkan adanya usaha. Waktu berkaitan dengan cepat dan lambatnya gerakan yang dilakukan.
Daya berkaitan dengan tenaga yang dikeluarkan bisa kuat lemah, ringan berat, sedangkan irama, jika waktu dan daya bergabung akan terbentuklah irama atau ritme. Konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan berkaitan dengan pertanyaan bagaimana gerakan dilakukan dalam kaitannya dengan orang atau aspek lainnya. Secara individu dan kelompok, orang dapat terpaut terpisah, bertemu berpisah, memimpin mengikuti, bergabung berpencar, sesuai bertentangan, mengimitasi, membayangi secara ruang. Dan orang dapat bergerak ke atas, ke bawah, di antara melalui, dan orang dapat menjadi dekat bersama, jauh terpisah, sementara dapat bergerak bersama dalam waktu dan bentuk, saling menyusul bersamaan dan berurut-urutan. Konsep tersebut merupakan konsep dari Mahendra. Sedangkan menurut Stanley dan Longsdon dalam Abels dan Birch, menurutnya ada 4 konsep gerak utama, yaitu yang pertama tubuh yang mewakili alat tindakan atau alat yang digunakan untuk bergerak. Yang kedua, ruang merupakan tempat di mana tubuh bergerak. Yang ketiga, usaha merupakan kualitas gerakan yang dilakukan. Dan yang keempat, hubungan merupakan koneksi atau interaksi alat saat tubuh bergerak, baik dengan benda, manusia, atau lingkungan. Konsep gerak. Konsep gerak menurut Rudolf Laban ada 4, yaitu yang pertama body awareness, yang kedua spatial awareness, yang ketiga qualities of movement, dan yang keempat adalah relationship. Body awareness, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh, kesadaran akan fungsi dari bagian-bagian tubuh, memahami hubungan bagian-bagian tubuh pada seluruh tubuh diri sendiri. Gerakan tubuh dan bagiannya merupakan keterampilan gerak dasar. Bentuk tubuh pada body awareness, yaitu posisi tubuh pada suatu tempat atau ruangan. Kesadaran tubuh lainnya yaitu adalah berat dan tinggi badan, ekspresi perasaan. Body awareness yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh, kesadaran akan fungsi dari bagian-bagian tubuh, memahami hubungan bagian-bagian tubuh pada seluruh tubuh diri sendiri. Gerakan tubuh dan bagiannya merupakan keterampilan gerak dasar. Bentuk tubuh pada body awareness yaitu posisi tubuh pada suatu tempat atau ruangan. Kesadaran tubuh lainnya yaitu adalah berat dan tinggi badan, ekspresi perasaan. Spatial awareness, terdapat space, ruangan atau tempat untuk kita melakukan suatu kegiatan. Dan direction, itu arahan seperti ke depan, ke belakang, ke samping, ke atas, ke bawah, melakukan suatu diagonal dan kombinasi. Sedangkan di space awareness terdapat level, tingkatan seperti tingkatan tertinggi, tingkatan sedang, dan tingkatan terendah. Dan terdapat pathways, yaitu sebuah garis-garis dari suatu tempat ke tempat lainnya. Qualities of movement, terdapat time, berhubungan dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk suatu gerakan. Jadi saat kita melakukan suatu gerakan, kita membutuhkan waktu untuk mentarget gerakan apa saja yang akan kita lakukan. Dan terdapat force, kontraksi otot. Pada saat kita melakukan suatu gerakan atau suatu kegiatan kita, otot kita akan bergerak. Dan terdapat flow, keberlanjutan atau koordinasi gerakan. Yang keempat, relationship, yaitu objek dan orang lain. Dalam relationship, objek yang dimaksud adalah benda yang digunakan sebagai. Dan sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu keterampilan gerak dasar, fundamental movement skill. Keterampilan gerak dasar terdiri dari 3 gerakan. Yang pertama, gerak lokomotor atau lokomotor skill. Yang kedua, gerak non-lokomotor atau non-lokomotor skill. Dan yang ketiga, gerak manipulatif atau manipulatif skill.
Pertama, lokomotor skill atau gerakan lokomotor adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerak dasar lokomotor merupakan salah satu dominan dari gerak dasar fundamental, fundamental basic movement. Macam-macam gerak lokomotor yaitu lari, lompat, loncat, leaping, jingkat, minderap, sliding, skipping, rolling, dan memanjat. Bentuk-bentuk latihan gerak lokomotor kembangkan setiap macam-macam gerak lokomotor ini dengan mengembangkan tema sesuai konsep dari Laban. Misalnya, dikaitkan dengan konsep tubuh atau bagian tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Kedua, gerakan non-lokomotor atau non-lokomotor skill adalah aktivitas yang mengendalikan anggota tubuh pada porosnya dan pelaku tidak pindah tempat. Keterampilan yang stabil, gerakan yang sedikit atau bahkan tidak bergerak bila dipandang dari satu pangkal gerak. Bentuk-bentuk gerak non-lokomotor yaitu menghindar, meregangkan otot, memutar dan berputar, mengayunkan kaki, bergantung, menarik, dan yang terakhir adalah mendorong. Contohnya, bending, stretching, twisting, turning, pushing, pulling, lifting. Yang ketiga merupakan gerakan manipulatif atau manipulatif skill, adalah keterampilan motorik yang melibatkan penguasaan terhadap objek di luar tubuh oleh tubuh atau bagian tubuh. Ada dua klasifikasi keterampilan dari gerak manipulatif, yaitu reseptif dan propulsi. Keterampilan reseptif adalah menerima satu objek seperti menangkap, dan keterampilan propulsi memiliki ciri pengarahan gaya atau kekuatan terhadap suatu objek, seperti memukul, melempar, memantul, dan menendang. Sekian penjelasan mengenai konsep gerak dasar yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada penjelasan yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.